menjelaskan tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Nah, jadi kelompok kepentingan dapat dibedakan dalam 4 jenis. Yang pertama itu ada kelompok anomik. Nah, kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau terbentuk seketika atau tiba-tiba. Yang kedua ada non-asional. Kelompok non-asional, kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju atau tidak terorganisir dengan rapi serta bersifat temporer. Wujud kelompok non-asosional adalah kelompok keluarga paguyuban, suku, etnik, atau keturunan. Yang ketiga ada kelompok asosional. Nah, kelompok asosional adalah kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok asosiasional memiliki struktur organisasi yang baik sehingga organisasi ini lebih efisien dalam memperjuangkan tujuannya. Contohnya adalah Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada kelompok institusional. Kelompok formal yang memiliki struktur visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintah atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah. Nah, contohnya itu adalah partai politik, korporasi bisnis, korporasi pegawai Republik Indonesia atau Kopri, Dharma Wanita, dan lain-lainnya. Materi yang ketiga adalah karakteristik partikularisme dan eksklusivisme. Nah, jadi partikularisme adalah sikap atau pandangan yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Nah, jadi partikularisme dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan tuh, seperti politik, ekonomi, kebudayaan. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri partikularisme. Yang pertama itu ada seseorang cenderung lebih mementingkan orang yang dikenal daripada orang lain. Yang kedua adalah seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri saja dan masa bodoh tanpa mempedulikan sekitarnya ataupun orang lain yang di sekitarnya. Jadi partikularisme ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif tuh, seperti konflik antar kelompok atau menghambat integrasi sosial dan nasional. Nah, untuk mengatasi partikularisme adalah dapat memperkuat ikatan dan nilai bersama. Yang kedua adalah membuka ruang partisipasi untuk anggota lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap inklusif, toleransi, dan saling menghargai. Yang kedua ini ada eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang cenderung memisahkan diri dari lingkungan sekitar atau kelompok lain. Orang yang menganut paham eksklusivisme cenderung melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Mereka juga seringkali mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama orang lain atau kelompok. Contoh sikap eksklusivisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama adalah seseorang hanya mau berteman dengan golongannya saja, ya seperti milih-milih teman gitu. Yang kedua adalah seseorang hanya mau dianggap sebagai orang yang keren, berpendidikan tinggi dan berstatus, jadi kayak memandang gitu. Jadi tanpa mau berteman yang ada di bawah mereka. Dari dalam konteks agama, eksklusivisme adalah cara pandangan yang menganggap bahwa hanya agama atau kepercayaannya yang benar, sedangkan agama-agama lain sesat. Nah, seperti itu contoh penjelasan tentang eksklusivisme. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu dinamika kelompok sosial adalah proses interaksi antara anggota kelompok yang saling bertukar ide, pendapat, dan informasi. Dinamika kelompok sosial juga dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam kelompok. Nah, jadi termasuk pola interaksi antar anggota kelompok. Dinamika kelompok sosial memiliki beberapa manfaat. Di antaranya itu
Yang pertama ada membantu menciptakan kesadaran tentang tujuan dan nilai-nilai kelompok. Yang kedua ada membantu membangun kesepakatan dan kesepahaman di antara anggota kelompok. Yang ketiga ada membantu meningkatkan rasa memiliki antar individu. Yang keempat ada membantu memecahkan masalah. Dinamika kelompok sosial adalah merupakan salah satu bahan penting dalam objek kajian sosiologi. Jadi materi yang kelima adalah pola hubungan antara kelompok dan masyarakat. Yang pertama itu ada akulturasi. Nah, jadi kebudayaan dari dua kelompok ras yang berbaur dan berpadu. Akulturasi juga dapat terjadi meskipun status sosial kedua kelompok tersebut itu berbeda. Yang kedua ada dominasi. Nah, jadi suatu kelompok menguasai kelompok lain. Contohnya itu seperti dominasi bangsa Eropa terhadap penduduk setempat di Afrika dan Asia saat mereka datang untuk mengambil sumber daya alamnya. Nah, yang ketiga itu ada paternalisme. Paternalisme adalah dominasi kelompok pendatang yang membatasi kebebasan orang atau kelompok lain demi kepentingan pribadi. Yang keempat ada integrasi, yaitu pola hubungan yang mengakui perbedaan dalam kelompok, sehingga setiap seorang dapat berbaur dengan kebudayaan yang lain. Yang kelima ada pluralisme, yaitu adalah pola hubungan yang mengakui adanya banyak perbedaan dalam masyarakat. Namun semua yang tergabung dalam kelompok tersebut mengakui adanya perbedaan. Yang keenam itu adalah separatisme. Penarikan diri kelompok bawahan atau minoritas dari kelompok dominan. Yang pertama itu tujuannya adalah menciptakan komunitas etnis yang terpisah dan mandiri.